Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulur sekalian, keberadaan Semar dalam Pakeliran, baik itu dalam kisah Mahabharata maupun pada kisah Ramayana, adalah sebuah bukti bila Semar merupakan karya asli Pujangga Nusantara. Karena keberadaan Semar, baik dari sosok keunikan maupun kesuperannya, tidak kita temukan dalam induk kisah pewayangan, baik itu Ramayana maupun Mahabharata. Untuk itulah channel ini, Tonatan TV, akan menggali berbagai persepsi tentang asal-usul Semar dan saudara-saudaranya, yakni Togog dan juga Bathara Guru. Sedulurku sekalian, dalam kisah pewayangan, Sang Hyang Tunggal adalah ayah dari Bathara Ismaya atau yang kemudian disebut Semar, Bathara Antogo atau yang kemudian Togog, dan Bathara Manekmoyo yang kemudian bernama Bathara Guru. Sedangkan Sang Hyang Tunggal adalah anak dari Sang Hyang Wenang. Demikian yang dikutip dalam Diva Press 2013 karya Denny Hirmawan, Semar dan Kentut Kesayangannya. Dalam naskah Purwocarito, Semar merupakan hasil perkawinan dari Sang Hyang Tunggal dengan Dewi Rekotowati, putri dari Sang Hyang Rekotomo. Yang awalnya dari perkawinan tersebut lahir sebutir telur yang bercahaya, yang tentunya membuat Sang Hyang Tunggal merasa kesal. Kekesalan Sang Hyang Tunggal, maka telur tersebut dibanting, yang kemudian terpecah menjadi 3 bagian, yaitu cangkang, putih telur, dan kuning telur. Masing-masing menjelma menjadi anak laki-laki. Yang berasal dari cangkang diberi nama Antaga, yang kemudian disebut Togog. Yang berasal dari putih telur diberi nama Ismoyo, yang kemudian menjadi Semar. Yang dari kuningnya bernama Manekmoyo, yang kemudian disebut Bathara Guru. Kisah Purwocarito tentunya berbeda dengan kisah Paramoyogo. Dalam Paramoyogo, Sang Hyang Tunggal adalah anak dari Sang Hyang Wenang yang kemudian menikah dengan Dewi Rakti. Dewi Rakti ini merupakan anak dari Sang Hyang Yuyut, seorang raja jin kepiting. Dari perkawinan tersebut lahirlah sebutir mustika yang berwujud telur, yang kemudian menjelma menjadi 2 orang pria, yang masing-masing kemudian diberi nama Ismoyo untuk yang berkulit hitam dan Manekmoyo untuk yang berkulit putih. Sedulurku sekalian, karena Ismoyo memiliki sifat rendah diri yang menyebabkan Sang Hyang Tunggal kurang berkenan mewariskan tahta kahyangan. Tahta kahyangan diwariskan kepada Manekmoyo yang kemudian bergelar Bathara Guru. Ismoyo mendapat kedudukan menguasai alam Sonyoruri, yang merupakan tempat kedudukan makhluk halus. Bathara Ismoyo mempunyai anak bernama Bathara Wungkuhan. Bathara Wungkuhan itu mempunyai anak bernama Janggan Samara Santo, atau mungkin kalau dalam bahasa Jawa itu Janggan Asmara Santo, itu ya, yang berbadan bulat ya. Kemudian disebut dengan Semar.
yang bertugas menjadi pengasuh keturunan dari Bathara Guru, yakni Resi Manu Manasa, dan berlanjut hingga anak keturunannya. Dalam versi naskah Paramoyogo ini, Semar adalah cucu dari Ismoyo. Namun pada keadaan istimewa atau keadaan tertentu, Semar dalam keadaan yang mendesak demikian, Ismoyo merasuki tubuh Semar sehingga Semar pun menjadi sosok yang ditakuti. Tentu kisah ini juga berbeda dengan kisah Semar dalam versi Serat Kondo. Dalam Serat Kondo, Sang Hyang Nuroso yang merupakan penguasa kahyangan memiliki dua orang putra, Sang Hyang Tunggal dan Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Tunggal memiliki wajah yang jelek, yang kemudian tahta kahyangan diwariskan kepada Sang Hyang Wenang, yang kemudian tahta diwariskan kepada putranya, yakni Bathara Guru. Sedangkan Sang Hyang Tunggal menjadi pengasuh keturunan dari Bathara Guru dengan nama Semar. Dalam versi naskah Purwokondo, Sang Hyang Tunggal memiliki 4 orang putra. Keempatnya adalah Bathara Puguh, Bathara Punggung, Bathara Manan, dan Bathara Samba. Terdengar kabar bahwa tahta kahyangan kelak akan diwariskan kepada Bathara Samba. Hal itu membuat ketiga saudaranya menjadi iri hati. Bathara Samba akhirnya diculik, disiksa, dan hendak dibunuh. Sang Hyang Tunggal marah. Karena kemarahannya itulah ketiganya berubah wajah menjadi buruk rupa. Bahkan Bathara Punggung yang kemudian berganti dengan nama Togog, Bathara Puguh berganti dengan nama Semar, yang keduanya harus turun ke dunia. Sedangkan Bathara Samba menjadi raja di kahyangan dengan gelar Bathara Guru. Sedangkan Bathara Manan menjadi penasihat kahyangan dengan nama Bathara Narada. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa kami sampaikan tentang berbagai versi asal-usul Semar dan saudaranya, yakni Semar, Togog, dan Bathara Guru. Ada kurang dan lebih, tentunya banyak kurangnya. Maka komentar Anda kami tunggu di kolom komentar. Bila ada kekurangan dan kekhilafan tentang penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya uraikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Teriring satu ungkapan, ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.